Oke, terima kasih kepada kalian semua yang telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Amin. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang misterius dan saya yakin semua masyarakat Indonesia pasti tahu siapa orang ini. Dia adalah seorang penyair sekaligus aktivis. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin suka tentang kasus-kasus misteri. Baik, kita akan mulai videonya. Wiji Tukul lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1963. Dia adalah seorang penyair dan juga aktivis yang terkenal atas puisi dan syairnya yang ditujukan untuk mengkritik pemerintah rezim Orde Baru yang berkuasa pada masa pemerintahan Presiden Indonesia yang kedua. Selama masa hidupnya, Wiji Tukul aktif menyelenggarakan kegiatan teater dan melukis dengan anak-anak kampung Jagalan tempat ia dan anak istrinya tinggal. Pada tahun 1994 terjadi aksi petani di Beringin Ngawi. Wiji Tukul yang memimpin massa dan melakukan orasi ditangkap serta dipukuli. Dan pada tahun 1992 ia ikut demonstrasi memprotes pencemaran lingkungan oleh pabrik tekstil PT Sariwarna asli Solo. Tahun-tahun berikutnya Wiji Tukul aktif di jaringan kerja kesenian rakyat atau Jaker sebagai ketua. Kemudian pada tahun 1995 Wiji Tukul mengalami cedera mata kanan karena dibenturkan ke mobil oleh aparat sewaktu ikut dalam aksi protes karyawan PT Sritex. Dan kalian harus tahu ada 3 sajak Wiji Tukul yang populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yaitu sajak suara, bunga, dan tembok. Ketiganya ada dalam antologi Mencari Tanah Lapang yang diterbitkan oleh Manus Amici Belanda pada tahun 1994. Dan puisi-puisi Wiji Tukul yang terkenal lainnya adalah Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu yang dibacakan di gedung kedutaan Jerman di Jakarta pada tahun 1989. Yang khas dari puisi Wiji Tukul adalah bahwa ia bukan menulis puisi tentang protes, melainkan sosoknya menjadi simbol akan protes itu sendiri. Salah satu kalimatnya yang sangat terkenal adalah bait terakhir dari puisi yang berjudul Peringatan, yaitu hanya ada satu kata, lawan. Dalam seri buku Tempo, Prahara Orde Baru Wiji Tukul yang diterbitkan ke Pustakaan Populer Gramedia menjelaskan bahwa sebenarnya kata lawan tersebut tidak murni dari Wiji Tukul. Ia terpengaruh oleh sebuah puisi yang dibuat oleh Pardi, temannya di teater Jagat yang merupakan seorang tukang kebun. Puisi Pardi itu berjudul Sumpah Bambu Runcing. Pada sajak Pardi, kalimat hanya ada satu kata, yaitu lawan, yang digunakan untuk sebuah sajak mengenai perjuangan melawan Belanda oleh Tukul diambil untuk perjuangan buruh. Nah, kalian juga harus tahu nama asli Wiji Tukul adalah Wiji Widodo. Nama Widodo diubah menjadi Tukul oleh Cempe Lawarta, anggota bengkel teater yang diasuh oleh penyair W.S. Rendra. Wiji Tukul berarti biji yang tumbuh. Di sini Wiji Tukul tidak hanya dekat, Wiji Tukul bahkan pernah meraih penghargaan pada tahun 1991 di Belanda bersama W.S. Rendra. Pekerjaan pertama Wiji Tukul itu adalah sebagai loper koran. Lalu ia menjadi calo tiket dan tukang pelitur furnitur di perusahaan mebel. Ia juga mengamen puisi ke kampung dan kota-kota. Setelah menikah dengan Dia Sujriya alias Sipon pada Oktober 1988, ia hidup membantu istrinya dengan usaha sablon. Kemudian ia menobatkan diri sebagai aktivis pembela buruh. Lalu ia bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Nah, di sini Wiji Tukul kabur saat beberapa anggota kepolisian mendatangi rumahnya. Setelah kerusuhan Mei tahun 1998, nasib Wiji Tukul tidak jelas. Diduga kuat Wiji Tukul diculik oleh aparat. Semenjak bulan Juli tahun 1996, Wiji Tukul memang sudah berpindah-pindah keluar masuk daerah dari kota satu ke kota yang lain untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Nah, di sini dalam pelariannya Wiji Tukul tetap aktif berkarya. Dan berdasarkan investigasi Tempo, Tukul hilang setelah peristiwa Tanah Tinggi, dan sejak itulah Wiji Tukul
diyakini betul-betul hilang. Dan sang istri Sipon pada tahun 2000 melapor ke Kontras. Lalu pada tahun 2009 DPR merekomendasikan sejumlah hal terkait orang hilang ini, tapi belum ada yang terrealisasi. Hingga kini kisah Wiji Tukul masih menjadi misteri di Indonesia. Oke, itulah tadi sedikit kisah tentang Wiji Tukul yang dulu pernah hilang di tahun 1998 dan sampai saat ini belum pernah ditemukan. Yang membuat orang bertanya-tanya itu adalah kalau sudah meninggal di mana kuburnya, dan kalau masih hidup di mana dia berada sekarang. Oke, itulah tadi kasus misterius tentang Wiji Tukul. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Jangan lupa sertakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.